Ina dan Ina semuanya. Dengan Miss Ineu di sini, kali ini kita tidak akan membahas tentang geografi, Mother of Science, tapi kita akan membahas tentang baby bersama Mother of Jinan. Sebelumnya mohon maaf ya, karena video ini direcord menggunakan handphone ala kadarnya dengan tujuan untuk sharing. Semoga apa yang akan saya sampaikan di video ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan calon ibu. Sebagai calon ibu tentunya kita ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati kita ketika ia lahir. Nah, tapi seringkali kita itu tidak tahu atau terlalu berlebihan gitu, ingin menyiapkan yang saking terbaiknya gitu sampai over budget. Nah, di sini saya dengan kondisi saya yang ya beginilah ya. Nah, itu ingin sharing kepada semuanya bagaimana mempersiapkan perlengkapan baby, persiapan menyambut baby lahir dengan low budget. Dengan catatan tentunya low budget ini versi saya ya bun, karena setiap orang kondisi perekonomiannya berbeda-beda, tapi saya harap apa yang akan saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi untuk calon ibu semuanya ketika berbelanja menyiapkan perlengkapan kelahiran baby. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan, apa yang sudah saya persiapkan, dan apa yang saya sarankan untuk ibu-ibu semua persiapkan. Nah, langsung aja ya kita lihat. Nah, ini adalah barang-barang yang sudah saya persiapkan dan saya juga sarankan untuk ibu-ibu semua, calon-calon ibu semua untuk persiapkan. Tidak terlalu banyak, hanya benar-benar satu meja ini saja. Saya akan bahas satu persatu, berikut juga harga-harganya, lalu alasan saya juga kenapa memilih barang-barang ini ya. Oke, yang pertama adalah pakaian untuk bayi. Saya tidak menyiapkan terlalu banyak, saya hanya menyiapkan satu lusin setelan pendek, setengah lusin setelan panjang, satu pasang baju panjang yang ini nanti saya jelaskan ya, lalu setengah lusin kaos dalam. Untuk pakaian pendeknya ini yang seperti ini ya, ini tidak ada mereknya, hanya di bagian depan ada ini apa ya namanya, hiasan gitu ya, gambar beruang-beruang, 3 beruang. Mungkin ada ibu-ibu yang tahu mereknya. Kemudian ini yang panjang, modelnya itu seperti ini. Nah, ini untuk yang panjang. Ini dan ini bajunya. Kemudian ini untuk yang pendek. Ini bagian atasannya. Saya itu baru tahu ternyata baju baby born itu benar-benar kecil sekali ya. Saya sampai terpesona gitu lihatnya, masya Allah. Ternyata ya saya yang sebesar ini tuh dulu sekecil ini juga ya. Lalu untuk harganya di setelan pendek ini satu lusinnya harganya 128.000. Sedangkan yang setelan panjang ini saya hanya beli setengah lusin saja karena cuaca di sini itu cukup panas, tapi saya sudah lengkapi beli juga untuk selimut, kaos kaki, sarung tangan dan lain sebagainya ya tuh. Nah, untuk yang panjang ini harganya 67.300. Lalu saya dari dulu ya di keluarga saya kebiasaan anak-anak itu menggunakan kaos dalam gitu, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan sampai usia dewasa pun masih menggunakan kaos dalam. Mungkin ini juga mempengaruhi saya untuk membeli kaos dalam sebagai bagian dari perlengkapan menyambut bayi lahir. Nah, di sini ini ada mereknya ternyata. Ini mereknya Ninun Baby Wear, ukurannya M. Ini dan yang lainnya tadi ya tidak terlalu tebal tapi tidak terlalu tipis juga menurut saya. Untuk bayi ya segini memang ini lumayan rawang ya, tapi saya rasa ini bisa menyerap keringat bayi dan juga bisa menghangatkan tubuh bayi. Apalagi sekarang kan bayi tidak disarankan untuk menggunakan gurita.
Nah, untuk menghangatkan bagian pusatnya, bagian perutnya, maka bajunya didouble menggunakan kaos dalam ini. Harganya saya beli setengah lusin 17.000. Lalu ini ada satu setelan baju, entah kenapa di antara barang-barang low budget lainnya tiba-tiba saya pengen beli barang yang agak mahal gitu ya. Ini mahal versi saya ya. Ini baju dari Baby Leon, satu setel aja saya belinya. Ini setelan panjang dan ini celananya. Nah, ini harganya 20.800-an gitu ya. Menurut saya ini baju yang mahal ya untuk ukuran sekecil ini. Nah, karena konteksnya saya low budget. Lalu kenapa saya hanya mempersiapkan sedikit baju? Menurut saya ini banyak ya, satu lusin, karena saya rasa dan semua ibu-ibu juga tahu ya, terutama ibu-ibu yang sudah punya putra dan putri sebelumnya, bahwa bayi itu tumbuh kembangnya sangat cepat, Bu. Nah, lalu kenapa saya belinya yang murah-murah banget sih gitu, apa nggak kasihan kulit bayinya? Justru karena itu saya kulit bayi itu sangat sensitif. Memang banyak barang-barang yang mahal itu cocok untuk bayi, tapi saya ingin coba dulu siapa tahu anak saya jiwa-jiwa proletar gitu ya, seperti saya, dikasih barang murah aja oke, gitu. Lagi pula menurut saya ini tidak terlalu jahat gitu ya untuk kulit bayi. Ini lembut kok, Bu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan ini beda ya. Gitu. Ini lembut dan tebal. Kalau ini lembut agak tipis, gitu aja sih bedanya. Yang selanjutnya adalah peralatan untuk tidur. Di sini saya dan partner memutuskan untuk tidak membeli kasur atau satu set box baby tempat tidur yang box, atau kasur lipat, atau kasur yang satu set dengan kelambunya, bed cover, ada bantal peyang, bantal tidur, bantal biasa maksudnya ya, dan bantal guling. Tapi kami memutuskan untuk membeli yang seperti ini saja. Ini kalau dicari di marketplace, belanja online, ini namanya set perlak tidur baby gitu kalau nggak salah. Nah, ini isinya ada satu bantal peyang, lalu satu pasang dua guling, kemudian ini perlaknya. Di bagian bawahnya ini waterproof, dan di atasnya ini sepertinya di dalamnya ada busa-busanya ya, soalnya agak lembut gitu. Nah, untuk perlak ini satu set seperti ini dapat kantong nikah, harganya 64.000 sekian ratus. Nah, sebenarnya ini ada yang lebih murah lagi, tapi waktu itu saya tergiur oleh flash sale gitu ya, astagfirullah. Nah, saya sarankan sebaiknya berhati-hati. Ternyata untuk barang yang setipe ini ada yang harganya lebih murah, 50.000, 40.000. Walaupun secara kualitas saya tidak bisa memastikan karena saya tidak membeli barang-barang itu, tapi menurut saya ini sudah cukup lumayan. Lagi pula kamar kami itu tidak terlalu luas, jadi ini nanti rencananya baby akan di kasur bersama kami tidurnya. Kalau untuk awal-awal mungkin ya partner ayahnya mengalah ya, pakai kasur lantai dulu gitu, atau di sofa bed dulu gitu. Nah, ini karena ini belum ada kelambunya ya, di tempat saya tinggal itu cukup banyak nyamuk gitu. Jadi saya belikan juga ya kelambunya saya pakai yang seperti ini. Ini kalau ditarik ya gini ini ya Bun. Nah, ini harganya 35.000. Jadi ada dua pilihan untuk jenis kelambu yang seperti ini, ada yang jumbo dan ada yang ukurannya itu di bawah yang jumbo ya, tapi saya pilih yang ini, yang jumbo, karena
mungkin ini lebih besar, ini diameter, maksudnya ini luasannya lebih luas daripada perlaknya tadi. Tuh, saya kalau beli yang lebih kecil khawatirnya ukurannya mepet banget sama perlaknya, padahal perlaknya tadi kan kecil ya Bu. Tuh. Lalu saya juga belikan selimutnya seperti ini. Nah, ini yang ada tutup kepalanya. Nah, ini harganya Rp28.200. Ini memang agak keras gitu, maksudnya bahannya tidak lembut. Saya belikan dia anduk juga, dan anduknya itu justru jauh lebih lembut daripada selimutnya ini. Tapi kondisi di cuaca di daerah tempat kami tinggal itu suhunya memang tinggi malam-malam. Walaupun untuk baju mungkin dia lebih sensitif, jadi kan saya udah siapkan kain-kain lainnya. Lalu untuk selimut ini sebagai pelengkap. Tuh, semoga minyak telon, sarung tangan, kaos kaki itu bisa membantu. Walaupun ini low budget, tapi tetap aja ya, setiap orang tua tuh ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuh. Saya rasa dulu waktu saya kecil juga selimutnya yang model-model seperti ini ya. Tuh. Lalu ini untuk selimutnya saya taruh dulu. Kemudian saya juga beli ini. Mungkin ibu-ibu banyak yang udah lihat ini ya di marketplace, namanya alas ompol katanya. Jadi ini saya kira ukurannya besar gitu, seukuran popok. Ternyata ini kecil seperti ini. Itu ya mungkin hanya untuk bagian belakang ya, bagian benar-benar bagian yang akan kena ompol baby gitu. Nah, sebenarnya saya beli 3, tapi dari sellernya menyampaikan satunya itu barangnya dalam kondisi tidak baik, jadi yang satunya di cancel. Ini harganya murah, hanya 3 ribuan. Nah, setelah melihat barangnya, saya juga jadi berencana ini selain menggunakan untuk alas ompol, ini bisa saya gunakan juga untuk lap karena ukurannya ini bagian dalamnya lembut sekali dan ini tebal, langsung di bagian ini agak kasar. Lalu saya juga beli bedongnya yang pelannya luar biasa seperti ini. Saya beli 1 lusin ukuran 90 kali 90. 1 lusin itu harganya 124.000. Sebenarnya ini dari corak gambar gitu ya, tidak seperti yang selera saya gitu ya, warna-warni terlalu full color, apalagi ini pink gitu. Dalam hasil USG baby saya itu insya Allah laki-laki. Nah, tapi karena konteks low budget dan juga dia kan masih kecil, lalu saya tidak berencana memfoto-foto dan membagikan fotonya gitu. Jadi saya rasa tidak masalah kalau di awal-awal ini belum dia mengenali warna, saya menggunakan barang dengan warna apa saja, karena saya juga tidak bisa pilih dalam satu lusin ini saya bisa ambil warna apa aja, sama seperti setelan baju pendek dan panjang tadi kan yang saya tampilkan itu warna pink. Ini ada warna lain, biru, kuning, hijau. Tapi karena saya tidak bisa memilih, itu random gitu, maksudnya satu paket isinya itu, jadi ya sudah gitu ya. Yang penting fungsinya sekarang, yang penting fungsinya dulu. Kemungkinan semua barang-barang ini sebagian besar digunakan sampai dia usia 3 bulan. Setelah dia 3 bulan nanti, mungkin ada baju-baju yang masih bisa tetap dipakai, seperti bedong ini tentu tetap bisa dipakai, kasur, kelambu dan lain sebagainya bisa dipakai. Tapi kalau baju sama seperti kita ya Bu, kita juga kan beli lagi, apalagi kalau kita ini godaannya itu cantik, itu lucu, terus mau beli. Kalau beli kan gimana emaknya, kalau emaknya tergoda ya gitu. Nah, itu tadi untuk perlengkapan tidurnya.
selanjutnya adalah perlengkapan untuk mandi. Ini antara ini yang barang-barang kain, perlak ya Bu. Untuk skincare, sabun dan lainnya akan saya bahas nanti. Yang pertama di sini ada wastafel. Sebenarnya saya tidak pernah melihat orang-orang di kampung saya, orang tua saya mandiin bayi pakai wastafel. Tapi saya lihat review ibu-ibu lain di YouTube, lalu juga wastafel ini ternyata harganya tidak mahal. Ini saya beli offline di toko di dekat rumah. Ternyata ini harganya mahal dibandingkan yang online. Wah, ini sebenarnya mengganggu konsep low budget kami banget ini, tapi tidak apa-apa ya, karena harganya tidak seberapa. Jadi ini harganya 5 ribuan, ini 10 ribu gitu. Lalu ini ada handuk. Saya senang sekali dengan handuknya, ini lembut. Ini kayaknya barang paling lembut nomor 2 setelah setelan baju yang mahal tadi. Nah, ini harganya 59.000. Oh maaf, 56.000. Oke. Ini warnanya biru, motif gitu ya, full motif. Di bagian dalamnya polos. Saya hanya beli satu handuk saja karena saya dan partner sudah punya banyak sekali handuk gitu ya, walaupun mungkin agak kasar kalau untuk bayi, tapi kalau untuk ganti sesekali sambil menunggu cuci dan kering, saya rasa tidak apa-apa. Lalu ini ada perlak. Nah, sejauh ini perlak ini adalah barang termahal ya dari yang saya beli. Sebenarnya kalau beli online ini banyak yang lebih murah. Ini perlak yang pasti banyak banget ibu-ibu lihat di online store. Ini dari Sugar Baby perlaknya yang harganya 93.900. Perlak ini bahkan lebih mahal daripada tempat tidurnya dan baik barang-barang lainnya, full baju jadi sebetulnya. Tapi ini lebar, tebal, lalu ya motifnya sesuai juga sih dengan pilihan saya. Hanya saja saya merasa sangat disayangkan ya karena kamu belinya offline di dekat rumah, dan ini termasuk barang-barang yang pertama kali beli dan setelah menonton sedikit review dari ibu-ibu lainnya gitu. Jadi ini tuh masih benar-benar terpengaruh pengen gitu, apa yang saya mau bukan apa yang saya butuhkan. Padahal perlak untuk mandi itu banyak banget ya Bu, dan yang penting dia waterproof gitu aja sih konsepnya, seharusnya gitu ya butuhnya. Tapi semoga ini bisa awet terus bisa dipakai buat adiknya nanti kalau ada adiknya, kalau Allah kasih amanah lagi, insyaallah, amin. Itu, nah itu aja untuk perlengkapan mandinya. Nah yang selanjutnya ini saya kategorikan pernak-pernik perlengkapan karena saya amatir nih Bu, pokoknya ini saya beli sebagai bukti kasih sayang ya, karena memang umumnya bayi itu kan sensitif, terus mudah kedinginan, lalu pencernaan mungkin pas di awal-awal dia baru lahir itu masih perlu penyesuaian gitu ya, karena biasanya di dalam perut kita, tiba-tiba dia di luar terkena cuaca, lalu ASI dan lain sebagainya, mungkin dia perlu kehangatan lebih, dan juga sebagian sih perlu gaya-gayaan juga ya Bu. Nah ini ada barang-barang yang saya beli untuk lengkapannya. Ini ada kaos kaki, saya beli yang model seperti ini, Flower Baby Shop. Ini harganya 7.000 dan 8.000, isinya 3 pasang. Lalu ini
satu set sarung tangan dan sarung kaki. Jadi ini isinya 2 pasang, satunya kaki dan satunya tangan. Ya Allah, kecil banget gitu. Nah ini harganya 9.003, tapi sebenarnya masing-masingnya 3.000 aja. Lalu ini ada popok, saya beli popoknya yang kain biasa, ini tipis loh Bu gitu. Saya berencana tidak memakaikan pampers gitu ya di awal-awal bulan kelahirannya. Lagi pula saya dan partner di sini berdua saja, kami itu jauh dari keluarga. Mungkin nanti keluarga akan ada datang ke sini, tapi qadarullah masa-masa sekarang ini kan sedang pandemi. Lalu orang tua kami mungkin kami dan keluarga ya, orang tua juga itu membatasi mobilitas gitu, menahan dulu lah, nanti kalau kondisi sudah baik baru bertemu gitu. Ini saya hanya beli setengah lusin saja, harganya 12.500. Ini buat ganti-ganti. Saya baca review bidan dokter gitu ya, medis lah intinya ya, kalau nggak salah bidan. Beliau bilang kalau di awal-awal itu sebaiknya memang menggunakan popok kain, karena bisa melihat berapa kali sih dia buang air kecil, buang air besar, karena itu harus dipantau setiap hari di awal-awal kelahirannya gitu. Karena kalau kita pakai pampers itu kan kita nggak bisa tahu gitu, oh ini kotor kayak gitu. Itu kotoran beberapa kali, 1 kali 2 kali itu tidak terlihat gitu. Memang itu lebih bersih dan tidak banyak cucian gitu ya, sekali pakai kan gitu Bu gitu. Tapi saya ini orangnya agak-agak gimana gitu sama lingkungan, kalau sama hal-hal yang sekali pakai gitu. Saya harap saya dan keluarga bisa terus menerapkan konsep hidup berkelanjutan gitu ya, tidak banyak menghasilkan sampah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, lalu ini ada gurita baby. Sebenarnya kan tadi saya bilang sekarang ini kan bayi tidak disarankan menggunakan gurita, tapi di keluarga saya masih ada orang tua yang ingin memberikan yang terbaik, lebih baik dari yang saya berikan kepada baby. Mereka merasa perlu menggunakan gurita, jadi ini guritanya saya beli tapi sedikit saja. Ini saya beli gurita instan yang ada perekatnya 4, saya hanya beli 4. Nah ini harganya 5.500 per satu ini, jadi 4 ini 22.000 gitu. Saya akan memakaikan ini mungkin sesekali, tapi hanya ditempel aja untuk diperlihatkan ke keluarga, saya pakai kok gitu, untuk laporan aja Bu. Tuh. Lalu ini ada tas baby. Tas baby ini harganya 52.900. Ini dari Baby Lion. Ini kecil ya Bu. Kenapa belinya nggak yang besar sekalian? Karena saya sudah punya ransel, lalu ada beberapa tote bag. Mungkin memang tidak praktis, tapi saya juga orangnya emang tidak terlalu suka bepergian membawa barang-barang yang banyak. Saya harap di satu tas ini muat perlengkapan seperti telon, terus peralatan mandi, toiletry yang travel kit gitu ya. Lalu nanti kalau dia sudah asinya di botol atau dia sudah tidak asi eksklusif, dia sudah bisa minum susu formula, yang bisa masuk ke siap diapers kalau dia sudah pakai baju ganti. Nah itu tadi pernak-perniknya, perlengkapannya. Selanjutnya
kita akan membahas tentang perlengkapan mandinya yang produk-produk kimia, sabun, deterjen dan lain sebagainya gitu. Ini yang pertama saya beli sabun, sampo dan hair lotion. Ini dari Pigeon Toilet Rice Mini Pack. Ini harganya 29.500. Ini setiap botol isinya 50 ml. Kenapa saya tidak beli yang bak tutu ya, yang rambut, untuk rambut, muka, badan itu satu, terus dan tidak langsung yang banyak gitu, yang besar, karena saya mau lihat dulu cocok atau tidak produk ini untuk kulit bayi gitu, kulit bayi saya maksudnya. Nah, ini harganya tidak mahal. Memang beberapa teman menyarankan untuk jangan membeli yang satu set langsung banyak gitu, tapi karena belum tentu cocok gitu. Dia menyarankan pakai antiseptik yang seperti merek-merek yang benar-benar dikenal khusus gitu ya, non parfum gitu. Saya juga sempat mau beli yang seperti Lactasid, terus maaf ya ini menyebutkan merek Cetaphil gitu, tapi ternyata itu ukurannya kan besar-besar. Nah, dan juga sama seperti ini, belum tentu itu juga cocok di kulit baby. Jadi saya coba ini dulu untuk beberapa saat, terutama ketika dia baru lahir di bulan pertama. Nah, kalau ini cocok, ini bisa dilanjut atau diganti yang lebih murah lagi gitu. Tapi kalau misalnya kulitnya bermasalah, nah tentu saya akan ganti langsung gitu ya. Lalu di sini ada Colon dari Pigeon juga, harganya 17.000. Nah, saya belum buka plastiknya ini ya, soalnya HPL-nya masih belum ini gitu. Nah, karena sebenarnya sih ini kan buat wangi-wangian aja, sementara dia bayi itu pada dasarnya emang udah wangi banget gitu. Dia nanti pakai sabun, dia nanti pakai celon gitu, terus deterjen bajunya juga pasti kan mengeluarkan aroma yang baby banget gitu. Tapi entah kenapa ini hawa nafsu ini tidak harus dibeli ya ini kalian gitu. Tapi ini bisa menyejukkan, tapi juga harus hati-hati karena ini mengandung alkohol kan untuk kulit bayi. Lalu saya juga beli Pigeon Baby Lotion. Ini warnanya pink ya, cuma ada ini sih. Ini harganya 15.500. Nah, saya udah buka. Di sini tidak ada foilnya, jadi saya bisa cium-cium aromanya ya biasa. Tidak terlalu wangi banget atau nggak kecium banget gitu ya. Itu karena saya tidak berikan baby saya nantinya bedak tabur maupun compact, tidak saya berikan. Terusnya ada krim yang untuk diaper itu ya, anti iritasi di bagian belakang tubuhnya itu, karena kan nanti dia sering, mungkin bisa jadi ruam karena sering buang air, gonta-ganti, tidak terlalu kering, membersihkan mengelapnya gitu ya, jadi dia lembab. Nah, saya sebenarnya khawatir mulanya membelikan yang seperti itu, tapi kan saya belum pakai diapers atau pampers, jadi sementara saya pakai lotion dulu buat melembabkan kulitnya. Semoga ini cocok. Lalu ini ada baby oil, harganya 9.600. Ini dari Johnson. Entah memang tidak ada, saya tidak tahu, tapi saya udah berusaha cari baby oil dari Pigeon gitu ya, biar seragam gitu. Jadi saya tahu, oh dia nggak cocok nih di Pigeon, udah saya tinggalkan semua gitu. Oh dia nggak cocok di merek ini, saya tinggalkan semua gitu. Niat awalnya seperti itu gitu, makanya belinya Pigeon bukan karena saya ngefans banget sama Pigeon gitu, enggak ya Bu.
baby oil ini untuk membersihkan bagian-bagian selipan-selipan ya kepala. Dulu waktu saya lahir, saya lahirnya itu di dukun kampung gitu, tidak di bidan, mantri, apalagi ke dokter, karena kami benar-benar di kampung itu, dan saya lahir dini hari. Nah, ada yang terlewat untuk dibersihkan waktu itu, jadi kepala saya ini banyak kerak-keraknya itu sampai berapa bulan usia saya, ini cerita dari ibu saya ya. Nah, itu masih berkerak dan susah dibersihkan. Dulu tidak ada baby oil, mungkin ada tapi di kampung kami tidak ada, jadi pakai minyak kelapa. Nah, kalau sekarang kebalikannya, kalau saya membuat minyak kelapa sekarang susah gitu ya, tapi akan saya coba nanti belajar gitu. Nah, kita harusnya belajar sepanjang hayat, tapi untuk alasan kepraktisan saya pakai ini. Lalu ada minyak telon dari Doodle, ini harganya 26.400. Saya beli ini tertarik karena aromanya green tea. Lalu review dari para ibu-ibu yang lain, ini cukup hangat, awet, apalagi kalau nggak dipakai-pakai awet banget gitu. Intinya ini banyak direkomendasikan oleh ibu. Saya sekatnya mencoba, pada dasarnya telon apapun juga sama, apalagi kalau yang ini saya lihat di waralaba atau toko-toko di dekat rumah itu tidak ada, adanya yang umumnya telon konker, lalu caplang gitu ya, di toko-toko dekat rumah gitu. Tapi untuk awal-awal saya coba pakai ini dulu, selanjutnya mungkin akan ganti pakai apa aja yang ada di dekat rumah, dan tentunya harganya lebih murah. Lalu ini ada deterjen, sabun cuci. Sebenarnya saya belinya yang pigeon juga, tapi entah kenapa datangnya yang sleek. Ini harganya 20 ribuan. Beratnya 500 ml. Saya sengaja beli yang botol supaya yang selanjutnya belinya yang kemasan isi ulang, saya sudah punya wadahnya gitu. Walaupun sebenarnya wadahnya itu bisa pakai apa aja, pakai botol-botol air mineral bekas juga bisa ya Bu. Cuman ya biar ada gaya-gayanya dikit lah ya, 20.000 masih tidak terlalu mahal. Lalu saya juga beli kapas, ini harganya 4.500. Nah, sebenarnya ini ada di toko-toko dekat rumah pasti ada gitu, insya Allah. Ini gunanya untuk nutul-nutul mengelap-ngelap seperti tadi, yang membersihkan bagian selipan-selipan dekat pusat dan lalu saya juga beli cotton bud. Sebenarnya kan kita orang dewasa aja tidak disarankan untuk membersihkan telinga dengan mengorek-ngoreknya gitu, karena pada dasarnya kotoran telinga itu akan keluar dengan sendirinya, terutama kalau kita lagi mandi. Nah, ini harganya 4 ribuan. Nah, tapi mungkin saya nggak tega ya kalau ada kotoran di dekat hidungnya terus mau saya tweak gitu pakai kelingking saya yang segede gini. Ya, saya pasti gunakan tempat ini itulah, mungkin ini bisa lebih higienis kalau ditutup rapat daripada jari saya yang mungkin sudah pegang apa-apa gitu. Untuk keranjangnya ini saya tidak beli, tapi ini pakai keranjang yang ada di rumah aja. Lalu yang hal lain yang tidak saya beli, saya tidak beli stroller, karena stroller kan untuk jalan-jalan ya, saya mulanya mungkin sama seperti ibu-ibu yang lain, pasangan milenial, menabung, menyiapkan untuk persiapan baby. Saya ingin membelikan merek ini, merek A, B, C, D gitu ya. Lagi pula ternyata satu set yang misalnya bajunya solusin itu beberapa ratus ribu sudah dapat sekian style gitu. Nah, itu menurut saya sebenarnya masih murah. Tapi berhubung pikiran saya dan partner ini jauh ke depan, nanti bayi yang lahir ini perlu akikah, apalagi insya Allah baby ini laki-laki, akikah kambingnya 2 gitu, jadi perlu menabung lebih giat lagi gitu. Stroller tidak beli karena di lingkungan rumah kami ya masih luas jalanannya ya, jalan-jalan digendong biasa aja gitu.
Lagi pula saya tidak bekerja di luar rumah, jadi saya bisa sehari-hari gitu kalau berjemur dengan baby bisa di depan rumah pakai kursi biasa aja, ditimbang-timbang biasa gitu. Lalu kami juga tidak membeli bak mandi apalagi yang ada kursi-kursinya itu ya Bu. Kami pakai bak yang ada di rumah aja gitu. Kami punya bak yang cukup besar, insya Allah cukup buat baby sampai dia usia ya 6 bulanan, 1 tahun masih bisa dia mandi di bak itu gitu, bak penampungan air biasa gitu. Lagi pula untuk awal-awal sih dibantu oleh bidan gitu, gimana cara memandikannya, yang penting udah tahu dan airnya itu bersih gitu, tempatnya bersih gitu. Lalu saya juga tidak membeli pumping ASI dengan harapan optimis gitu ya, entah tidak atau belum ya, kalau ini opsional maksudnya kondisional. Kalau kondisi ASI saya memungkinkan untuk diberikan setiap hari gitu ya, stoknya cukup, tidak sulit atau tidak berlebihan gitu, dan dia juga semangat gitu ya. Nah itu berarti kan saya tidak perlu menyimpan ASI tersebut gitu. Begitu pula saya, seperti yang saya sebutkan tadi, saya terus ada di rumah gitu. Nah kalau nanti kondisinya berubah, ternyata ASI saya susah keluarnya atau banyak sekali, nah kami putuskan untuk membeli pumping. Nah itu tadi barang-barang perlengkapan baby yang sudah saya siapkan dan saya sarankan untuk ibu-ibu persiapkan dalam menyambut kelahiran baby. Totalnya mencapai 882.000 sekian ratus. Nanti lebih lengkapnya akan saya tuliskan di description box. Nah saya harap kita dalam mempersiapkan baby, perlengkapan baby ini bisa memberikan yang terbaik tetapi tidak berlebih-lebihan, karena kita harus tahu juga kondisi seperti saat sekarang ini kita perlu saving gitu ya. Lalu juga kita perlu memperhatikan kebutuhan yang lain. Nah walaupun konteks sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan itu setiap orang berbeda-beda ya Bu. Nah ini saya sharing, tentunya mungkin ada ibu-ibu, wah saya bisa lebih murah dari itu, wah kok begitu banget sih buat anak, pelit banget perhitungan. Nah itu saya mohon maaf sekali lagi, di sini saya ingin sharing, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ibu, uma, umi, bunda, ina, ine tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kritik dan sarannya akan saya terima di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.